Halo, perkenalkan nama saya Naval Kinandana Syahputra dari Teknik Elektro 2022 Universitas Diponegoro dengan NIM terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinari, terlebih pada sistem anatominya. Di sini ada organ pertama dari sistem urinari, yaitu kidney atau ginjal yang terletak pada rongga perut bagian belakang atau posterior abdomen. Ginjal berfungsi sebagai organ utama penyaring darah dalam sistem urinaria. Perannya adalah membuang limbah, metabolisme seperti urea, kreatinin, dan kelebihan ion, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah. Ginjal juga berperan dalam mengatur tekanan darah melalui pengendalian volume cairan dan pelepasan enzim renin. Selain itu, ginjal menghasilkan hormon penting seperti eritropoietin yang merangsang bentukan sel darah merah dan kalsitriol yang membantu penyerapan kalsium. Dengan demikian, ginjal tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan urin, tetapi juga menjaga homeostasis dan mendukung fungsi vital tubuh. Di dalam ginjal terdapat beberapa bagian, diantaranya yaitu renal medulla. Bagian dalam ginjal yang berisi piramida ginjal berfungsi mengatur konsentrasi urin dan dengan proses reabsorpsi dan sekresi. Renal papilla. Ujung piramida ginjal, tempat urin yang terbentuk dialirkan ke minor calyx. Renal pelvis. Ruang berbentuk corong di tengah ginjal yang menampung urin sebelum dialirkan ke ureter. Major calyx of kidney. Saluran besar yang menerima urin dari beberapa minor calyx lalu menyalurkan ke renal pelvis. Minor calyx of kidney. Saluran kecil yang menerima urin langsung dari renal papilla. Renal cortex. Lapisan luar ginjal yang mengandung glomerulus dan tubulus, tempat berlangsungnya filtrasi darah. Lalu ada ureter. Saluran berbentuk tabung yang membawa urin dari ginjal menuju kantung kemih. Lalu ada kantung kemih yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Organ ini berperan penting dalam sistem urinaria karena memungkinkan proses urinasi dapat dikendalikan, sehingga tubuh tidak harus mengeluarkan urin secara terus-menerus setiap kali ginjal memproduksinya. Kantung kemih berbentuk seperti kantong berongga dengan dinding elastis yang dapat meregang dan menampung sekitar 600 hingga 800 ml urin. Lokasinya berada di rongga panggul bagian bawah atau pelvis minor, tepat di belakang tulang pubis. Lalu yang terakhir ada uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran akhir yang mengalirkan urin dari kantung kemih keluar tubuh, sehingga berperan penting dalam proses pengeluaran urin. Aliran urin melalui uretra dikendalikan oleh dua sfinkter, yaitu sfinkter uretra internal yang bekerja secara involuntir atau tidak sadar, dan sfinkter uretra eksternal yang dapat dikendalikan secara sadar. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Selamat pagi Pak Munawar dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Priyanka Rutami Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem uriner, di mana sistem ini berfungsi sebagai penyaring darah dan pembuang limbah metabolisme yang terjadi di ginjal atau nefron. Pada sistem uriner terdapat 3 proses besar. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Proses yang pertama itu disebut filtrasi. Filtrasi itu terjadi di badan Mapigi, di mana badan Mapigi sendiri itu terjadi dari kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, glomerulus ini berfungsi sebagai penyaring dari darah. Nah, darah yang telah disaring oleh glomerulus akan melewati kapsula Bowman. Nah, dari proses ini terbentuk namanya urin primer, di mana urin primer sendiri itu terdiri dari ada air, ada ion, glukosa, asam amino, urea, kreatinin, asam urat,
hormon, vitamin, atau obat-obatan kecil. Nah, yang nggak ada atau yang udah disaring oleh si glomerulus itu adalah protein besar seperti albumin atau globulin, sel darah merah dan sel darah putih, serta trombosit. Setelah melewati kapsula Bowman, urin itu akan melewati tubulus proksimal, di mana di tubulus proksimal akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali, di mana glukosa, asam amino, kalium, serta zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu akan diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah yang ada di dalam ginjal. Hal ini bertujuan agar tubuh tidak kehilangan nutrisi dan cairan-cairan penting. Nah, pada proses reabsorpsi ini akan menghasilkan yang namanya itu urin sekunder. Di mana urin sekunder ini terdiri dari yang pertama ada air, ada urea, ada kreatinin, ada asam urat. Dan yang seharusnya tidak ada dalam urin sekunder itu ada glukosa, ada asam amino, protein, serta sel darah. Setelah melewati tubulus proksimal, urin itu akan masuk ke lengkungan Henle, di mana lengkungan Henle ini seperti alat untuk mengatur konsentrasi dari urin. Nah, yang memungkinkan untuk ginjal bikin urin itu pekat atau encer sesuai dengan kebutuhan dari tubuh masing-masing. Setelah melewati lengkungan Henle, urin akan masuk ke dalam tubus distal, di mana dalam tubus distal akan terjadi yang namanya augmentasi, di mana augmentasi ini akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, output dari augmentasi ini yang biasa kita sebut dengan urin sesungguhnya. Dalam urin sesungguhnya ini mengandung ada air, ada zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, asam urat, dan amino, serta juga ada garam atau elektrolit, dan juga zat-zat lain yang dalam jumlah kecil seperti ada hormon, vitamin, atau obat-obatan tertentu. Dan normalnya dalam urin sesungguhnya ini tidak akan mengandung protein besar seperti albumin, juga nggak mengandung sel darah merah serta sel darah putih, dan juga glukosa. Setelah melewati proses augmentasi, urin sesungguhnya ini akan dikeluarkan oleh ginjal melalui ureter, di mana lewat ureter ini akan mengalir dan akan ditampung dulu oleh kandung kemih. Nah, dari kandung kemih ini akan dikeluarkan lewat uretra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Merman Idistira. Saya berasal dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro dengan NIM 21060, 1221, 140, 130. Yang dimana saya berasal dari konsentrasi elektronika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem homeostasis pada sistem urinaria. Jadi mana sistem homeostasis sendiri itu adalah sistem yang dimana untuk membantu tubuh untuk membantu dalam pengontrolan darah saat adanya pendarahan yang di dalam tubuh, dan itu berada pada sistem urinaria yang biasanya berada di pada ginjal. Jadi mana utamanya digendalikan ginjal ya, yang dimana ginjal merupakan mekanisme vital yang menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh. Proses ini memastikan bahwa kedua cairan tersebut memiliki kestabilan pH dan darah yang tetap seimbang meskipun asupan pengeluaran zat dari tubuh yang bisa sangat-sangat bervariatif. Yang merupakan 3 pilar itu, yang pertama ada pengaturan keseimbangan cairan dan osmolaritas. Ini untuk sistem homeostasis yang berada pada sistem urinaria yang berada pada ginjal. Itu memang dibagi 3. Yang pertama tadi ada pengaturan keseimbangan cairan osmolaritas, pengaturan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga adalah untuk keseimbangan pH asam dan basa. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengaturan keseimbangan cairan osmolaritas sendiri. Ginjal bekerja sebagai manajer air tubuh yang sangat cerdas. Ketika kita terlalu banyak untuk minum air, ginjal akan mendeteksi kelebihan cairan ini. Hormon
antidiuretik atau HDH yang biasanya menahan air akan dikurangi produksinya. Akibatnya ginjal memproduksi lebih banyak urin yang encer membuang kelebihan air. Sebaliknya, saat tubuh mengalami dehidrasi, produksi ADH meningkat drastis. ADH akan memerintahkan ginjal untuk menyerap kembali air sebanyak mungkin dari urin sehingga urin yang dihasilkan menjadi lebih pekat dan volume urin berkurang. Ini adalah mekanisme yang membantu tubuh kita agar selalu menghemat air di saat-saat yang dibutuhkan. Yang kemudian yang kedua tadi ada pengaturan keseimbangan elektrolit. Ginjal secara selektif itu mengatur kadar elektrolit seperti natrium dan kalium. Hormon aldosteron yang diproduksi oleh kelenjar adrenal memegang peran kunci di sini. Tatkala natrium tersebut rendah, maka ginjal akan meningkatkan penyerapan pada natrium dan dari urin. Nah, aldosteron juga membantu meningkatkan penyerapan air yang pada gilirannya menjaga volume darah dan tekanan darah tetap stabil. Jadi kerjanya beriringan aldosteron terhadap penyetaraan volume darah dan urin. Kadar darah tetap stabil. Dan kemudian aldosteron juga bisa memfasilitasi sebagai pembuangan kalium berlebih ke dalam urin. Ini penting karena jika kalium terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan masalah serius yang mengganggu fungsi jantung dan otot. Yang biasanya kalau kalium terlalu tinggi itu akan mengganggu fungsi jantung dan otot juga, di mana disebut akan dapat malfungsi seperti bisa domsnya sangat tiba-tiba atau tiba-tiba terasa nyeri. Itu akan terjadi. Dan yang ketiga terakhir tadi adalah pengaturan keseimbangan pH asam basa, yang dimana ginjal itu bekerja sama dengan sistem pernapasan untuk menjaga pH darah dalam kisaran normal, yaitu sekitaran 7,35 hingga 7,45, yang sangat penting untuk fluktuasi pH yang ekstrim dapat mengganggu sistem pengolahan protein dan enzim yang ada dalam tubuh. Jika darah terlalu asam atau pH rendah, ginjal akan secara aktif mengeluarkan ion hidrogen yang bersifat asam ke dalam urin. Pada saat yang sama, ginjal akan menyerap kembali ion bikarbonat yang bersifat basah untuk menetralkan dalam keadaan basah. Lalu tetapi sebaliknya, jika darah terlalu tinggi, maka ginjal akan mengurangi pembuangan ion hidrogen dan melepaskan bikarbonat itu ke dalam urin. Untuk melalui mekanisme homeostasis yang berada dalam ginjal, begitu kurang lebih untuk fungsinya. Jadi memang fungsi homeostasis pada ginjal itu sangatlah penting, yang dikarenakan dia akan bisa menyeimbangkan sistem kerja pada urinitas, ya dimana ginjal di situ akan tadi akan mengatur pH, mengatur elektrolit, dan juga mengatur tentang keseimbangan cairan dan osmolaritas ya di dalam tubuh. Karena jika itu salah satunya, jika memang sistem homeostasis tidak ada, maka akan terjadi tadi pH bisa berlebihan, pH bisa berkurang, dan itu sangat fatal bagi tubuh. Seperti itu penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Ardian Nofri Ramadan dari Grup E Elektronika Kedokteran. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas salah satu kemajuan paling signifikan dalam dunia kedokteran, khususnya yang berkaitan dengan sistem uriner. Kita akan mengupas dua teknologi elektronika medik yang sangat membantu fungsi sistem vital ini, yaitu hemodialisis dan ESWL. Teknologi pertama adalah hemodialisis atau yang lebih kita kenal sebagai mesin cuci darah. Apa konsep dasarnya? Bayangkan mesin ini sebagai ginjal buatan eksternal. Secara fisiologis, ginjal kita berfungsi menyaring produk sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin dari darah untuk dibuang melalui urin. Namun, pada pasien gagal ginjal, fungsi ini terganggu. Disinilah elektronika medik berperan. Mesin hemodialisis bekerja dengan prinsip difusi dan ultrafiltrasi. Darah pasien dipompa keluar dari tubuh dan dialirkan ke sebuah alat bernama dializer. Di dalam dializer, darah melewati membran semi-permeabel. Di sisi lain membran, ada cairan khusus bernama dialisat. Zat-zat sisa dari darah akan berpindah ke dialisat karena perbedaan konsentrasi, sementara sel darah dan protein penting tetap tertahan di dalam darah. Setelah bersih, darah yang sudah tersaring dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Proses ini secara efektif menggantikan fungsi penyaringan ginjal yang rusak. Bisa dilihat di sini ada animasi dari teknologi yang bernama hemodialisis.
Langsung saja, yang kedua adalah teknologi canggih bernama ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy, sebuah metode untuk menghancurkan batu ginjal tanpa operasi. Extracorporeal artinya di luar tubuh. Fisiologinya begini, batu ginjal terbentuk dari endapan mineral keras di dalam ginjal atau saluran kemih yang bisa menyebabkan nyeri hebat dan penyumbatan. Dulu, penanganannya memerlukan operasi besar. Kini dengan SWL, sebuah mesin bernama lithotripter menghasilkan gelombang kejut berenergi tinggi dari luar tubuh. Gelombang ini secara presisi difokuskan langsung ke lokasi batu ginjal menggunakan panduan USG atau X-ray. Energi dari gelombang kejut ini akan merambat melalui jaringan lunak tubuh tanpa melukainya, dan baru akan melepaskan energinya saat mengenai objek padat, yaitu batu ginjal. Getaran kuat ini akan memecah batu menjadi fragmen-fragmen kecil seukuran pasir. Pecahan batu ini kemudian dapat keluar secara alami dari tubuh bersama urin dalam beberapa hari atau minggu setelah prosedur. Jadi, baik hemodialisis yang menggantikan fungsi vital ginjal maupun SWL yang menawarkan solusi non-invasif untuk batu ginjal, keduanya adalah bukti nyata bagaimana elektronika medik merevolusi penanganan gangguan sistem uriner. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.